أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Disetel kurang bagus. Disetel tak ubah ini cuma disetel agak nyaman. Biar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد النبي. اللهم نسألك الوضوء والمنوح والرسو والصلاح الجسد والروح وطهرة النصوح. قال المصنف رحمه الله تعالى halaman 14. Para habis sudah nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat syahadah yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid, maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya, hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dan dagingnya selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khotimah. Jadi makna syahadat sudah tahu kemarin itu mengandung 50 aqaidul iman pada kata kita la ilaha illallah, dan yang lainnya yaitu sifat-sifat Rasul 4, lawannya 48, ditambah harus 1, tambah lawannya 1 jadi 10. Kemudian ditambah dengan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat. Nah, kalau iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar itu masuk pada dalam kalimat la ilaha illallah itu sudah pembahasannya di situ. Cuma kemudian 10 tambah 8 18. Nah, 18 aqaidul iman itu masuk ke dalam kata Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi 50 ditambah 18 sama dengan 68. Nah, ini masuk ke dalam kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapannya mudah-mudahan dengan mengaji ini hati kita ini terbuka aja sih, hati tadi terbuka hati, kemudian seluruh makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tercampur cahayanya di darah daging kita. Darah daging itu artinya di lidah, di lisan, dan di dalam hati. Darah daging menjadi perilaku, menjadi hal ihwal di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara rohani maupun secara jasmani, kelihatan cahaya la ilaha illallah itu.
ini kita pegang selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khatimah. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Yalah, 24 lah. Kita hitung bang, jujur ada lam alif, hitung seorang ini sudahlah. 24 huruf di dalam sehari semalam ada 24 jam, maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam. Kan seharian sama lama 24 jam, hurufnya syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24. Jadi jauh ulama siapa nama kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disertai maknanya takut, maka orang itu insya Allah akan diampuni Allah Ta'ala dosanya seharian semalam. La ilaha illallah nang mana? La ilaha illallah nang tahu sudah maknanya mengandung 50 aqaidul iman itu ditambah 18 untuk Muhammadur Rasulullah itu. Nah itu tuh 24 jam sudah lah. Dan lagi dua kalimat itu tadi nah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 kalimat. La sakalimat artinya, ilaha sakalimat, illa sakalimat, Allah sakalimat. Berapa toh? 4. Muhammad Rasul Allah 3. Jumlahnya toh 7. 7 jumlahnya toh 7. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meliputkan 7 meluputkan 7 api neraka jua adanya anggota 7 kita. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bujur-bujurhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambung-sambung genalnya hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 anggota kita ini kan yang di zahir mata, telinga, untung, 2 tangan, 2 kaki, ya, mata, telinga, untung, 2 tangan, 2 kaki, perut, lawan kemaluan mata. Kalau hidung ada bapak. Nah, ini 7 ini. Nang di batin nang mana? Ada 7 juga. Ada 7 lataif. Yang mana mah latifatul ruh, latifatul qalb, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhwa, latifatul kullu jasad nafsun natin, wa latifatul kullu jasad. Di batin 7 juga. Di batin latifah rabbaniyah artinya ada 7 macam. Dan yang itu nang bila mengata bujur-bujur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghadirakan maknanya nang 50 akaid itu, nang 50 akaid dan 18 akaid itu insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita baik zahir maupun batin.
7 itu. Itu kan ada tasawuf itu manunya kajiannya masalah latifah. Hah? Masalah dosa 7 ya. Dosa anggota 7 dan sebagainya. Jadi tasawuf. Karena tasawuf itu fungsinya adalah untuk tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Karena ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu ma'rifat, tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala, beningnya hati dalam melihat Allah, itu begiring lawan kebersihan batin, begiring dengan kebersihan jiwa dan raga kita. Itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembersihan itu kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita naik haji, melakukan kebaikan. Apakah dengan melakukan kebaikan itu hanya pahala yang kita tuju? Jauhlah. Yang sebenarnya kita melakukan ibadah itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kebaktian yang kita lakukan, itu hanya sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Masalah pahala urusan Allah. Kita harus minta pikirkan apakah kita melakukan ibadah dengan betul atau tidak. Karena dengan ibadah yang betul harapannya kita dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah akan diberikan berbagai macam nikmat zahir maupun batin. Apalah itu pahala? Jauh lebih hebat ma'rifat kepada Allah, lebih hebat jauh kepada Allah, merasakan kehadiran Allah di dalam hati daripada pahala. Kenapa? Orang akan bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah di akhirat itu berpiring kepada kuat tidaknya ma'rifat di dalam hatinya kepada Allah. Banyak orang yang mungkin yang mau masuk surga karena macam-macam melakukan ibadah, tapi kenikmatan yang besar mereka tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini banyak sudah contohnya. Orang Kota Baru ada suah sekali-kali bertamu lawan bupati Kota Baru. Orang Kota Baru ada suah bertamu sekali-kali lawan bupati Kota Baru misalnya. Rugi banget itu melihat ada suah cuma gambar-gambar aja atau dangan-dangan aja. Rugi betul. Orang masuk ke dalam surga kada bertemu dengan Allah, kada melihat Allah. Kapan orang bisa melihat Allah? Kapan orang bertemu liqa dengan Allah? Kalau orang itu betul-betul memperhatikan bagaimana dia ma'rifat kepada Allah. Di dalam otaknya ini orang mencari ma'rifat kepada Allah ke dalam otaknya. Ketika dia membaca Al-Fatihah misalnya, membaca Al-Fatihah, dia tidak berpikir kalau aku membaca sehuruf pahalanya 100. Ada berpikir gitu. Yang dia pikirkan, yang membaca ini adalah firman-Nya Allah. Yang sedang membaca ini makhluknya Allah. Yang menggerakkan lidahku ini hanyalah Allah. Yang membuat telingaku bisa mendengar dengan bacaan ini adalah Allah. Yang menggerakkan hatiku untuk membaca ini adalah Allah. Itu yang dipikirkannya. Timbulnya apa? Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
untung aku diberikan nikmat yang begitu besar sehingga aku bisa membaca firman-firman Allah. Itu ini terpikir lagi pahala. Jadi terpikir lagi. Itu ngarannya apa? Ma'rifat kepada Allah. Ini sembahyang doa nanti dipikirkan sugih. Ya Allah, takut di orang sembahyang doa rajin-rajin tuh supaya dagangannya laris, supaya koneksinya banyak, supaya langganannya banyak, supaya orderannya lancar dan sebagainya. Tidak ada berpikir sama sekali ke arah bagaimana doa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Aturan ini kita makin belajar bertauhid ini baginya paham. Sarana ibadah ini sing banyak. Ada kadang dihiga burit, dihiga awak, dihiga rumah, sarana ibadah sing banyakan, bahkan besar, malah berpilih nang lain. Ini contoh majelis ilmu, kadang nang lebih harap di dunia ini daripada majelis ilmu. Ada nomor 1 majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu nomor 1 majelis zikir. Emang di majelis ilmu itu ada zikir lah. Ya dengan ilmu ini kita zikir kepada Allah. Di dalam majelis zikir belum tentu dapat ilmu, tapi di dalam majelis ilmu insya Allah ketemu dengan zikir juga, ketemu dengan ibadah. Makanya hebat betul itu. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Hanya saja orang yang bujur-bujur syahadat kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Siapa lagi berikutnya? Wal malaikah. Siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pertama Allah sendiri, kedua para malaikat, nang ketiga orang ahli ilmu nang benar dalam ilmunya. Qa'iman bil qist. Ulul ilmi qa'iman bil qist. Ilmunya yang tetap. Ada dengan lain. Jadi orang yang hanya bisa bersyahadat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan benar, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah yang benar, hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah para malaikat dan orang-orang berilmu. Oleh sebab itu kalau ada majelis-majelis ilmu, datangilah, belajarlah, kalau perlu berkhadamlah. Sekadar mau urakan karpet, sekadar mau urakan apalah dedempar dan sebagainya. Cobalah kalau ada majelis-majelis seperti itu, apalagi cuma setengah bulan sekali, seminggu sekali, cobalah dibuat semacam perhatian. Kalau hendak menyusul makam-makam yang tinggi, guru sekumpul sudah madahi, bila hendak pintar belajar, bila hendak dapat ilmu laduni berwirid, bila hendak dapat kemuliaan karamat bakhoda, kemuliaan benang alih. Apun ilmu laduni banyak aja yang dapat, betul pas. Kenapa? Karena ada bisa mengikat lawan kemuliaan. Kapan seseorang dapat kemuliaan? Bakhotam, apalagi
apalagi bahkan melawan guru. Itu luar biasa. Tapi ya ini sudah luntur dah sama dia. Kadang-kadang kita awal-awal kayak pengajian, wah luar biasa nih, sudah pada akan alat tadi semangat 45, tapi setengah tahun kemudian ubah. Ketika ada problem, ada masalah, rajin. Begitu masalah selesai, solusi begitu banyak diberikan oleh Allah, berubah. Itulah, itu ngarannya nafsu apa semalam mengatakan nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Dadahano. Nafsu dadahano, dadahano rajin, dadahano kuler, dadahano lakas sama pengajian, dadahano lambat. Maka nafsu di tingkatannya kan 7, jauh banget lagi masuk ke dalam makam aulia. Satu, nafsu amarah biso. Nafsu amarah biso ini kan orang ada baik ya. Yang tak bagus segini nafsu nafsu mulhimah ngarannya. Nah di atas itu nafsu mulhimah ini, di atasnya itu ngarannya nafsu lawamah. Bercampur-campur. Nah, naik turun kayak itu aja. Kadang-kadang nafsu mutmainah ada bulan nafsu mutmainah itu tenang itu orang mati itu tenang orang mati tak garis gitu. Kalau dalam komputer itu kalau masih kayak ini masih hidup lagi masih hidup lagi tapi sudah mati itu orang dicari. Mati itu yang dicari sebenarnya. Jadi bila hendak hidup di sisi Allah, mati akan diri. Di mana matinya? Di nafsu mutmainnah. Hanya diakui Tuhan sebagai hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Orang mati. Kalau Musa kena naik, kena turun, kena turun, maka sadar. Kadang-kadang mau ubah diri. Mungkin cam-cam itu terus. Ibarat kita bakal kajian membahas ilmu ma'rifat hingga dibahas tuh aja, hingga dibahas, hingga di otak, hingga dibentuk, kada sampai masuk ke dalam hati kan apa? Kada hendak batas dilatul nafsu pada hendak. Untuk menjual ada bobotnya tadi maghrib kedua musim aja. Kedua, tolong datang, Pak Putri datang mati. Ada perubahan. Karena ada bulan anak Isa malah cungan hilang. Inya bila guru itu dipandang wakil Rasulullah. Nah itu telah kita hendak mendekatkan diri lawan Nabi lewat guru. Situ lewatnya. Pada awal lewat diri, awal mesti bertawassul. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang nang diberi nikmat. Berarti bertawassul. Maghrib Isya saminggu sekali lawan guru. Kada dipikirkan bahwa itu jalan seminggu sekali barang. Siapa itu Nabi menziarahi para ulama, para guru, para kiai, maka seolah-olah dia menziarahi aku. Siapa yang menjabat tangan lawan ulama,
maka ia seolah-olah berjabat tangan dengan aku. Barang siapa beribadah bersama para ulama, maka seakan-akan mereka beribadah dengan aku. Kemuliaan apalagi yang kita cari. Akun sebayang rumah sorongan mesti benar diterima kan? Kada merasakan kayak bahari kami kasok kumpul makan banjir baru sanggup aja baru sepeda betul-betul asal 40 subayangan. Coba ini guru tiga itu bapak santai aja ya Allah. Ulun anak mama dahiyakan aja pak tasarah aja lagi tasarah karena mau kada dipandangkan salah-salah juga kan perlu diingatkan hal-hal tersebut ya, perlu diingatkan. Sekarang ukur diri masing-masing kita, apakah dengan selama belajar ini cuma kita hanya ingat saja, apakah itu kan praktek ya kan, ini kan ilmu dipraktekkan di dalam ibadah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah perhatikan Allah. Niscaya Allah akan memperhatikan kamu. Urusan Allah ada diperhatikan, sementara urusan diri diperhatikan, urusan orang lain diperhatikan, urusan Allah ada. Itu kita berdagangan, dagang asik berdagang. Hari Jumat harusnya seharian itu urusan Allah. Setahun bulan Ramadan, semestinya bulan Ramadan urusan Allah. Apa yang terjadi dengan bangsa kita sekarang? Berdoa luar biasa, tapi model kadang kabul-kabul. Kenapa? Karena kebanyakan kita ini mengabaikan urusan Allah. Toh, ujar Allah hari Jumat dimuliakan, khusus beribadah. Sekalinya dicampurnya lawan urusan dunia. Ujar Allah hari tasyrik 3 hari tiba hari raya haji. Sekalinya sibuk, padahal hari tasyrik hari dimuliakan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang hanya mengagungkan sesuatu yang mulia di sisi Allah, itulah yang orang bujur-bujur berisi ketakwaan di dalam hati. Hanya dengan takwa itu aja kita selamat hidup di dunia di akhirat. Makanya setiap Jumat ittaqullah, ujar sih khotib. Bila terpikir ittaqullah itu ada sah, khutbahnya ada sah. Di dalam kata takwa itulah keseluruhan daripada tujuan kehidupan kita ini. Yalah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dunia akhirat karena payung sebutin aja takwa aja itu. Takwa itu kan payung, lainnya kada. Belum lagi takkan pulang. Mudah-mudahan ya bisa memperhatikan hal-hal ini supaya kita ini kadang untungnya aja dekat kepada Allah ya, kehendak aja hendak dekat lawan Allah, tapi gawiannya kada menunjang. Sayyidina Ali pernah berkata, siapa-siapa hendak berjalan kepada Allah menuju Allah cuma kada gawinya, itu ngarannya mahayal aja, mahayal warang. Kita lihat ada kalimat sini, la ilaha illallah, la nafi, ilaha mumfi, illa isbat, Allah musbat. Ini zikir nabi isbat, la ilaha illallah.
Apa maknanya ini banyak benar maknanya nih. Pasar-pasar aja pilih. La ma'budu bihaqqin fil wujud. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illallahul ma'budu bihaqqin. Hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. La mustaghniyan an kulli ma siwa huwa muttaqira ila kulli ma'adahu illallahul mustaghniyu an kulli ma siwa muttaqira ila kulli ma'adahu. La wajibal wujud, tiada yang wajib wujudnya, yang wajib secara akal yang kada pasti. Illallahul wajibul wujud, kecuali Allah lah yang wajibul wujud. Kalau kita wajibul wujud kan kita nih semalam. Ayo. Mungkinul wujud nih kita. Jadi wujud kita nih harus saja. Wujud kita nih jaiz saja. Wujud kita nih kada sebenarnya. Itu nang wujud itu hanya Allah. Kemudian apa lagi? La mustahiqan lil ibadati bihaqqin. Tiada yang mempunyai hak buat diibadati padanya. Illallah mustahaqul lil ibadati bihaqqin. Hanya Allah yang hak dibuat beribadah lewatnya. Makna berikutnya, la khaliqa. Tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallahul khaliqu kulli syai'. Hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. La raziqa. Tiada yang memberi rezeki illallahur raziqu kulli syai'. Kecuali Allah, hanyalah Allah yang memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluk. La muhyi. Tiada yang menghidupakan illallahul muhyi kulli syai'. Hanya Allah ialah yang menghidupakan. La mumita. Tiada yang mematikan illallahul mumitu kulli syai'. Hanya Allah ialah yang mematikan. La muharriqa. Nah ini makin bahalus. Tiada yang menggerakkan illallahu muharriku kulli syai'. Hanya Allah ialah yang menggerakkan segala sesuatu. La musakkina. Tiada yang mendiamkan illallahu musakkinu kulli syai'. Kulli syai'. Hanya Allah ialah yang mendiamkan. Nang menggerakkan Allah, nang mendiamkan Allah. Siapa aja, apa aja nang menggerakkan Allah, nang mendiamkan Allah. Maksudnya nang menciptakan gerak, menciptakan diam Allah. Nah, nyaman terus tuh. Bila mengingat bergerak, berdiam nih kada lain nih. Nang mengulah ini Allah. Tapi ulun juga guru yang hendak nang maulah kehendak Allah. Kehendak kita ialah kehendak Allah guru lain. Nah, ulang. Jangan dilapis. Ini kehendak Allah. Kehendak yang diciptakan Allah. Kehendak Allah tidak diciptakan. Kehendak kita diciptakan oleh Allah. Paham? Miriplah guru kehendak kita lawan kehendak Allah. Kada. Jauh benar. Kehendak kita ini dihatu kabul. Mun sesuai lawan kehendak Tuhan. Ya Allah. Mun kada sesuai birhendak. Mun Tuhan kada hendak. Itu maknanya berbeda. Amun kehendak kita ya kehendak Tuhan kabul harus. Ya kada. Maulah Tuhan tuh menghendaki kada kabul maulah. Tuhan tuh menghendaki pastilah jadi pasti kita belum tentu mun sesuai lah kehendak Tuhan jadi punya kada ya kada berarti kada tuh itu
aja, berarti bukan kehendak kita itu sebenarnya. Nang jadi kehendak Tuhan. Jelas lah. Berbeda lah udah makhluk lawan Tuhan berbeda lah. Maulah talapis. Ada mau. Bila talapis nah itu ilmu sabuku ngarannya, itu ilmu sabuku. Nama juntan Tuhan, nama nampar orang Tuhan, bumuli orang Tuhan, nang dihira Tuhan, nang dihirakan Tuhan juga berarti ayungannya. La maujuda illallah, tiada nang maujud kecuali Allah, sampai tahi Tuhan juga. Maujud kalau mun sabarataan Tuhan. Berarti salah toh. Nang bujur, ya Allah Tuhan kita diciptakannya. Itu nang jadi kehendak Allah, kehendak kita bihanu jadi bihanu kada. Syaratnya bila kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan jadi itu berarti nang jadi kehendak Tuhan juga kalau nah bukan kehendak kita kebulujuran aja pas aku hendak ya nyamang itu jelas lah. Nang sembahyang siapa? Kita. Ya, nang sembahyang siapa? Kita. Nang menjadikan sembahyang? Allah. Itu. Nang masuk neraka? Tuhan lah. Ya kita ada mau Tuhan. Nah. Itu mencara Tuhan berarti Tuhan masuk neraka lah. Nang mau buat masuk neraka. Ada. Makanya ujar Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah ta'ala ujar sidin kalau ada orang yang mengambuh menyatuakan Tuhan lawan hambanya kafir orang jelas berbeda jelas benar berbeda. Nah di sini belajar tauhid bujur belajar tauhid. Kayaknya nyaman, nang betamat sembahyang nyaman. Maksudnya kita betamat sembahyang maksudnya hilang sudah akuan tenang bahwa kita nang sembah kita yang menjadikan sembahyang kita nang menjadikan sembahyang kita Allah. Selama ini kita mengaku kita nang membagawi apa ngarannya kita nang menciptakan sembahyang kita, di situ dihilangkan ampihan kita sembahyang. Artinya jangan kita lagi nang merasa bahwa kita nang menciptakan sembahyang kita. Nyaman aja mah kata-kata kuna ulia tuh kalau tauhidnya muncul. Ini pasalnya tauhidnya luput. Aduh sakit banget. Nah apalagi kata-kata ulia sama kali sorong sini. Amun sudah nang kayak ini nyaman bener. La muharrikan makannya, la muharrikan. Muharrik isimnya isim maf'ul tiada nang manggarakakan, tiada nang mandia makan. Maksudnya tiada nang menciptakan gerak, tiada nang menciptakan diam illallah kecuali Allah. Bukan kadada nang bergerak kecuali Allah, kadada nang berdiam kecuali Allah. Berarti Tuhan bisa bergerak bisa berdiam. Itu nyarannya takambuh. Bila Tuhan bisa bergerak bisa berdiam, itu sifat makhluk. Gerak hilang, diam timbul, diam hilang, gerak timbul. Kan berubah-ubah, namanya itu berubah-ubah itu bukan Tuhan, itu makhluk. Berarti bila sekadar dan bergerak kecuali Allah, kadar dan berdiam kecuali Allah, berarti Tuhan itu juga makhluk. Makanya disebut la muharrika, la musakkina. Itu kalimatnya. Kita lanjut. La nafi'ati yang memberi manfaat illallahu nafi oli kulli syai'. Hanya Allah yang memberi manfaat atas segala sesuatu. La dharra tiada yang memberi mudarat illallahu hanya Allah yang memberi mudarat. Allah yang memberi mudarat, Allah juga yang menciptakan manfaat, Allah juga yang menciptakan mudarat.
sakit. Jangan sampai sakit dikatakan sakit itu yang menciptakan apa? Membuat kita jadi mudarat. Tidak, Allah lah yang menciptakan mudarat dengan sakit itu. Itu. Bolehlah bisalah Allah kada usah sakit, tapi orang kok merasa mudarat. Ada lah. Kada usah pakai sakit-sakit langsung mudarat. Bisa. Kada usah pakai sakit mati. Bisa. Rahatan makan mati, rahatan genjreng rahatan senang mati. Jadi bukan hanya karena sakit, itu yang itu tanda sudah bahwa hanya Allah yang menciptakan mudarat, Allah yang menciptakan manfaat, bukan obat yang menciptakan manfaat. Itu bukan segala hanya Allah. Yang terakhir, la munasyira fil wujud, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan, tiada yang melakukan setiap keadaan. Berarti keadaan apa aja, illallah, kecuali Allah lah yang mengubah-ubah setiap keadaan. Hujan, panas, dingin, humam, ribut, demo, itu hakikatnya nama ciptakan kakak itu adalah Allah. Gunung Balato bukan Mahma. Allah hendak Gunung Balato pakai Mahma, jangannya pakai untuk kawai dua. Itu kalau. Nah di sini kita lihat nama-nama menuhankan alam, nama menuhankan sebab akibat. Sudah semalam tuh masalah anak-anak macam itu semalam tuh sudah. Nah demikian, tinggal satu kali lagi kita ketemu, insya Allah habis. Berarti minggu depan lah, insya Allah habis. Kau menyelamat kita sedikit insya Allah di minggu berikutnya. Langsung kita ulun siapkan kitab baru. Tapi ulun rencananya insya Allah kada bukan kitab baru lah, kitab lama. Hidayatus Salikin itu kita tutup makan dulu. Kitab Hidayatus Salikin. Pian silakan aja mencari di pasar. Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Ada nang ganal, ada nang halus. Ya. Punya macam-macam cetakannya di ada jual latinnya dijual. Hendak nukar latinnya boleh ada aja di pasar. Nah, jadi minggu depan mudah-mudahan ulun kada menyediakan kitabnya yang itu, yang cari ke sendiri Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Nah, cari surat di pasar. Nah, harganya penggurunya ya, paling 2 mangkok mie ayam lah. Jangan kada cari seorang di pasar. Nah, cari seorang di pasar, jangan sampai turun kena kada kita. Nah itu ya. Demikian, mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini bermanfaat, dan kapan-kapan kita ulangi lagi pengajian kita ini, tauhid ini dengan kitab yang ada. Kita insyaallah ulun siapkan setelah Hidayatus Salikin habis, ulun siapkan kitabnya insyaallah Aqaidul Iman karangan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Haji Muhammad Afif. Nah, ya kan, keturunan Datuk Kalampayan Mufti Indragiri. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sehat seberataan, selalu dalam keadaan kuat, dan selalu istiqomah di dalam melaksanakan amal ibadah, dan selalu mendapatkan peningkatan setiap hari, supaya kita menjadi orang yang beruntung, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu kama juma'in wa bil hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.